Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran IPA kelas 9 bab 1 di pertemuan pertama ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Kalau begitu, dimohon untuk perhatikan dan simak video ini baik-baik ya, anak-anak. Untuk materi bab 1 ini, kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme atau makhluk hidup mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak yang bertujuan untuk menghasilkan keturunannya. Seperti yang kalian ketahui, manusia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada laki-laki dan ada perempuan. Begitupun dengan sistem reproduksinya sudah sangatlah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita akan bahas sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Alat reproduksi pada pria atau laki-laki dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian luar. Bagian luar ini terdiri dari testis, skrotum, dan penis. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam pada laki-laki yaitu epidermis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula seminalis, dan kelenjar prostat, serta kelenjar Cowper. Untuk fungsinya masing-masing, kalian bisa lihat di bagan tersebut ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar contoh alat reproduksi pada laki-laki lengkap dengan bagian-bagiannya, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Selanjutnya, kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita atau perempuan. Seperti pada sistem reproduksi laki-laki, sistem reproduksi perempuan ini memiliki dua bagian, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya terdiri dari vulva dan labium, sedangkan bagian dalamnya terdiri dari ovarium dan saluran kelamin. Saluran kelamin ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada tuba Fallopi atau disebut dengan saluran telur. Yang kedua ada rahim atau disebut dengan uterus. Dan yang ketiga ada vagina. Nah, di sini ada contoh gambar dari sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian, bagaimana jika terjadinya kehamilan? Kehamilan di sini adalah proses fertilisasi atau proses pembuahan, yaitu adalah proses bertemunya sel telur atau sel kelamin betina dengan sel sperma atau sel kelamin jantan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah contoh dari proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Walaupun sperma banyak yang datang, tapi yang bisa tembus ke dalam sel telur itu hanya ada satu sperma saja. Dan yang bisa tembus ke dalam sel telur cuma kepala spermanya saja. Nantinya, inti sperma akan bergabung dengan inti telur, yang kemudian nantinya akan menjadi zigot. Kemudian, setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan, zigot akan mengalami pertumbuhan sekitar 5 hari, yang nantinya akan menjadi embrio atau anak. Dan pada hari ketujuhnya, embrio akan menempel di dinding rahim atau dinding uterus.
Dan bisa dilihat di gambar ini adalah contoh proses dari perkembangan zigot sampai menjadi embrio dan menempel di dinding rahim. Dan setelah hari ke-12, maka akan terbentuklah lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah pada embrio. Dan pada gambar ini adalah proses pembentukan dari embrio menjadi janin, yang nantinya janin akan berkembang selama 9 bulan dan akan melahirkan seorang bayi. Di sini ada tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapannya dimulai dari balita, kemudian ada anak-anak, kemudian remaja, setelah itu dewasa dan lansia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang menstruasi atau siklus haid. Menstruasi itu terjadi pada perempuan sejak masa pubertas, yaitu sekitar umur 10-15 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mengalami masa puber atau disebut dengan masa pubertas. Namun, menstruasi hanya dialami oleh perempuan saja yang terjadi pada tiap bulan. Menstruasi ini terjadi karena meluruhnya sel dinding di dalam rahim, karena tidak adanya pembuahan di dalam rahim. Biasanya menstruasi terjadi antara 1-7 hari. Dan siklus ini akan terus berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun. Setelah 40 tahun ke atas, nanti perempuan akan stop menstruasi atau yang disebut dengan menopause. Seperti halnya perempuan pada masa pubertas mengalami menstruasi, laki-laki juga mengalami masa pubertas yang disebut dengan ejakulasi. Ejakulasi adalah proses pengeluaran semen. Semen ini yaitu cairan yang mengandung sperma. Nantinya akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ejakulasi ini terjadi pada laki-laki berumur 12-16 tahun. Yaitu pada anak laki-laki remaja, biasanya ejakulasi ini terjadi pada saat mimpi basah. Dan selanjutnya di sini kita akan jelaskan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Di antaranya ada keputihan, penyakit raja singa atau disebut dengan sifilis, dan ada penyakit kencing nanah. Untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan saya himbau kepada anak-anak semuanya, kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Harus semangat terus untuk belajar ya anak-anak. Terima kasih.